Ri, kemari lihat. Ada yang tertabrak, ada yang tertabrak. Dasar nenek sihir, kenapa kau masih pura-pura jadi korban begitu? Panggil ambulans. Tunggu sebentar, Bibi. Itu dia sendiri yang bersikeras merekayasa kecelakaan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu apa-apa. Kamu... Sekarang ini banyak orang yang pura-pura jadi korban. Hati-hati jangan sampai mereka memerasmu. Ya, jangan coba menyelamatkan seseorang dan malah ikut terseret. Ini masalah hidup dan mati. Apa kamu tidak lihat mereka berdarah? Halo? The film was translated and narrated by M Media. Bibi, ini adalah restoran Tiangong. Tempat makan berusia seabad di Nancheng. Satu kali makan, harganya ribuan. Bibi sering makan di restoran ini. Saya punya uang. Hai Yuan, aku dengar dari kakak Beiting bahwa ibunya hari ini akan datang ke restoran Tiangong untuk minum teh sore. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat kesan. Kak Xiurou, lalu ketika kamu memenangkan hati nyonya besar, posisi istri ketua, bukankah akan mudah didapatkan? Kenapa Yi Fensing ada di sini? Yang di sebelahnya, bukankah itu wanita tua yang menabrak mobilku? Ayo pergi, mari kita lihat apa yang mereka lakukan di sini. Kartu ini bahkan tidak punya logo bank yang jelas. Ini bukan semacam kartu diskon supermarket kan? Bibi, bagaimana mungkin aku membiarkan Bibi membayar makanannya? Makan ini aku yang traktir. Kau yang bayar. Tempat ini adalah restoran merek lama Nancheng. Jika kau tidak punya reservasi, aku khawatir kau bahkan tidak akan bisa masuk lewat pintu depan. Cepat bawa nenek tua ini keluar. Di mana aku makan? Dan apa yang aku makan? Bukan urusanmu kan? Sebaiknya kamu jaga bicaramu. Restoran Tiangong ini telah menjadi peringkat teratas Nancheng. Restoran Black Pearl 10 tahun berturut-turut. Setiap hidangan di sini diimpor dari luar negeri. Dengan koki-koki terbaik, memasak secara pribadi. Seseorang dengan statusmu, menurutku lebih cocok untuk makan di warung pinggir jalan. Siapa bilang kami tidak mampu makan di sini? Saya punya uang. Dari mana kau dapat uang itu? Jangan bilang kau mendapatkannya dengan memalsukan kecelakaan dan menipu. Ye Fensing, kalian berdua bersekongkol. Sikapmu yang tak tahu malu benar-benar membuatku tercengang. Pertama kamu menabrak Bibi, dan tidak hanya tidak meminta maaf, tapi sekarang kamu bahkan berani menyindir dan mengejek kami di sini. Dia bersikeras untuk menabrak mobilku. Apa yang bisa kulakukan? Nenek tua ini membuat kecelakaan demi uang. Dia pantas mendapatkannya. Manajer di mana manajernya? Nona Han. Halo Nona Han. Maaf, apakah ada instruksi? Di sini, sekarang ada 2 orang miskin membuat masalah di sini. Cepat usir mereka berdua. Keluar, jangan takut Fensing. Anak saya adalah seorang miliarder. Dia tak bakal berani macam-macam padaku. Dengan penampilanmu ini, berpakaian murah ala pedagang kaki 5. Beraninya kamu bilang, anakmu seorang miliarder. Hei, siapa nama anakmu? Nenek tua. Nama anak saya Zan. Zan? Zan siapa lagi ya? Kau tidak mencoba mengatakan, namanya Zan Beiting. Kamu siapa? Benar, anak saya. Memang Zan Beiting. Nenek tua ini, dia tidak mungkin idiot kan? Bodoh, kau tahu siapa aku? Aku adalah istri Zan Beiting. Menantu saya. Tidak, tunggu. Menantu saya adalah Fensing. Bodoh ini. Kecanduan berakting. Memanggilku bodoh setiap kata. Kamu benar-benar tidak sopan. Apa kamu tidak ingin menikahi Zan Beiting? Aku sengaja tak mau kau dapatkan keinginanmu. Selama aku adalah istri Zan Beiting, 1 hari saja, kamu akan selalu menjadi simpanan. Dalam suatu hubungan yang tidak dicintai adalah nyonya yang sebenarnya. Kakak Beiting mencintaiku. Dan kau dan dia hanya dalam pernikahan palsu. Jadi kenapa aku bisa secara terbuka dan sah berdiri di samping Zan Beiting? Bisakah kamu tidak bisa? Selama aku tidak menandatangani cerai sehari saja, kamu akan selamanya menjadi sesuatu yang hina. Kau hanyalah istri boneka hanya dalam nama. Aku punya banyak cara untuk membuatmu keluar dari sisi kakak Beiting. Selama saya di sini, kamu rubah betina. Kamu bisa lupakan mendekati anak saya. Siapa yang mau menikahi putramu yang miskin? Nenek tua, apa kau berakting? Atau sudah kecanduan? Pergi dari pandanganku. Bibi. Apa Bibi baik-baik saja? Han Xiuru, meskipun
Sean Biting mendukungmu. Aku tidak akan takut padamu. Makan hari ini. Kita pasti akan makan. Jika kamu berani menyentuh salah satu dari kami, coba saja. Bagaimana jika Nyonya Tua Zan melihat Ye Fensing di sini, dan kedua orang ini berbicara omong kosong? Bukankah aku kemudian gagal di langkah terakhir? Aku sudah buang napas untukmu. Manajer, bagaimana denganku? Tapi dia adalah calon Nyonya San. Untuk apa kau berdiri di sana? Cepat dan usir mereka berdua keluar. Anda adalah Nyonya San. Baiklah, saya akan mengusir mereka sekarang juga. Usir mereka. Jangan sentuh aku. Restoran Tiangong, tempat makan berusia seabad. Apakah ini jenis sikap pelayanan? Aku. Dia hanyalah orang miskin. Kau tidak perlu merendahkan diri ke levelnya. Beraninya kamu membuat masalah di restoran Tiangong kami. Menurutku kamu mencari mati. Keluar, keluar. Keluar, keluar. Hai kalian semua. Kalian semua. Saya akan menelpon anak saya sekarang juga. Hai wanita tua, berhenti di situ. Mau kemana? Biarkan dia pergi. Ketua Zan, Anda di sini mengapa tidak memberitahu kami? Silakan masuk cepat. Di mana Bibi? Bagaimana keadaan Bibi? Aku. Wanita tua itu lari sangat cepat. Dia menghilang dalam sekejap mata. Aku tidak tahu apa-apa. Jika terjadi sesuatu pada Bibi, kamu akan menunggu untuk masuk penjara. Aku. Kakak Biting. Lihat dia. The film Di was siang bolong, translated dia and seenaknya narrated memukul by orang. Amnesia. Memang pantas untuknya membuli orang yang lebih tua. Pukulan itu masih ringan. Cepat atau lambat, kamu akan membayar semua yang telah kamu lakukan. Ye Fensing, omong kosong apa yang kau bicarakan? Sampai kapan kamu akan terus membuat masalah? Kakak Biting aku, San Biting. Kendalikan orang-orangmu. Ye Fensing tidak pernah menjadi seseorang yang membiarkan orang lain menindasnya. Jika kamu melewati batas kesabaranku lagi, paling buruk kita akan bertarung sampai akhir, dan tidak ada yang akan lolos begitu saja. Apa kamu mengancamku? Ini adalah peringatan. Ye Fensing. Kakak Biting, bukankah kau bilang hari ini, Bibi Zon akan datang ke sini untuk makan? Di mana dia? Kenapa dia belum sampai? Aku memang berjanji untuk menjagamu, tapi itu tidak berarti perlindunganku padamu bisa jadi hak untuk membuli orang. Kesabaranku ada batasnya. Manajer Su benar, kamu dipecat. Ini Ketua Zan. Ini Anda tidak bisa memecat saya, Ketua Zan ini. Ye Fensing. Kau tunggu saja. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Bibi. Bibi. Bagaimana keadaan Bibi? Anakku dia. Bibi, mari kita ke rumah sakit. Kita akan ke rumah sakit sekarang juga. Senior Wen Shen, bagaimana keadaan Bibi? Pasien menderita asma. Tidak boleh distimulasi. Dan dia sudah tua. Mungkin ada kapan saja. Bahaya bagi hidupnya. Asma. Ya, juga obat asma yang dia minum jangka panjang. Saya memeriksa obat ini. Rumah sakit kami tidak memilikinya. Sebaiknya kamu mengingatkannya. Lebih baik membawanya bersamanya. Baik, saya mengerti. Kalau begitu aku pergi dulu. The film was translated and Bibi narrated Anda by sudah bangun. Amnesia. Fencing. Aku tidak mau dirawat di rumah sakit. Aku akan pulang untukmu. Ayo pergi sekarang. Baik, saya akan segera mengantar Anda pulang. Tapi Anda harus duluan menelpon putra Anda. Menantu. Apakah kamu tidak suka ibu? Tidak mau ibu tinggal bersamamu? Bibi Anda salah paham. Itu karena Anda menderita asma dan perlu selalu membawa obat asma. Saya mencari putra Anda untuk mengambil obat Anda. Aku akan menelponnya segera. Halo. Nah, ini ibu. Ibu, sebenarnya kamu ada di mana? Hei, halo. Bibi baru saja mengalami kecelakaan kecil, jadi kami tidak jadi pergi ke restoran. Saya minta maaf, membuat Anda melakukan perjalanan yang sia-sia lagi. Aku sudah merepotkanmu. Apa yang terjadi pada ibuku? Tidak asma Bibi kambuh. Lihat kapan Anda senggang. Mari kita bertemu. Berikan obatnya padaku. Obatnya tidak ada padaku.
Ibuku sedang memulihkan diri di Eropa sebelumnya. Aku akan segera mengatur seseorang untuk mengirimkan obatnya melalui udara. Maafkan aku. Aku sudah merepotkanmu. Keluargaku juga sakit-sakitan. Saya mengerti perasaan itu. Jangan khawatir. Saya pasti akan menjaga Bibi dengan baik. Kalau begitu mari kita bertemu nanti di kafe pertemuan. Baik. Aneh. Suara itu barusan, mengapa sangat mirip dengan San Biting? Ye Fansing, apakah kamu sudah gila? Mengapa kamu selalu memikirkan bajingan itu? Atur helikopter. Segera minta Dr. Owen mengirimkan obat asma ibuku. Ya, Itu untuk sore hari. Jadwalnya dibatalkan. Aku akan mengantarkan sendiri obatnya. Presiden kakek Anda baru saja menelepon perjamuan keluarga Shan besok malam untuk mengumumkan identitas nyonya. Dimengerti, aku akan hadir secara langsung. The film is translated and narrated by M Media. Senior Wen Shen, saya benar-benar telah merepotkan Anda. Sangat sibuk dengan pekerjaan, tapi kau tetap sudi mengantarku ke kedai kopi untuk antar obat ke Bibi. Fansing, aku bersedia melakukan apa saja untukmu. Senior, saya tahu Anda orang baik. Tapi saya Memberiku kartu orang baik lagi. Aku sudah terbiasa. Namun semua yang kulakukan adalah atas kemauanku sendiri. Kamu tidak perlu merasa terbebani. Ye Fansing. apa yang kamu lakukan di sini? Seharusnya aku yang tanya padamu. Alih-alih pulang setelah bekerja, kamu malah berkeliaran dengan pria lain lagi. Saya main-main. Apakah kamu pikir saya seperti kamu? Menggoda semua orang, meninggalkan jalinan asmara di mana-mana. Senior hanya bersikap baik, mengantar saya ke kedai kopi. Kami murni dan tidak bersalah. Kamu yang kotor, jadi kamu pikir orang lain juga kotor sepertimu. Aku kotor. Kamu tidak kotor. Kamu membawa selingkuhanmu pulang. Tuan Shan tak peduli caranya. Jika Fansing menikahimu, hanya membawa rasa sakit padanya. Aku akan menggunakan caraku sendiri untuk melindunginya. Senior, ayo pergi. Jangan pedulikan orang seperti dia. Ye Fansing, kamu serius? Sangat lucu sekali. Tuan Shan, lepaskan Fansing. San Biting, ada apa denganmu? Istriku, istri San Beiting, adalah seseorang yang bisa kamu dambakan. Pergi sana. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Turunkan aku. Aku benar-benar punya hal penting. Jangan sampai aku melihatmu dan senior bersama lagi. Aku punya banyak cara untuk menghadapinya. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Sebelum kita bercerai, matamu hanya untukku satu-satunya pria. Mengerti? Kamu selingkuh duluan. Hak apa yang kamu miliki untuk menuntut kesetiaan dariku? Kapan aku selingkuh? Bukankah kamu menyukai Han Xiuru? Kamu bahkan membawanya pulang untuk membuatku jijik. Sekarang, kamu ingin aku setia padamu lagi. Kamu pasti bermimpi. Aku tidak menyukai Han Xiuru. Aku hanya bertindak karena tanggung jawab. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu jelas hanya seorang. Kakak Beiting, aku dengar ada jamuan keluarga besok. Apa yang kalian berdua lakukan? Kau wanita celaka. Beraninya kau menggoda kakak Beiting. Saya adalah istri San Beiting. Jangankan ciuman. Bahkan tidur di ranjang yang sama. Itu bukan untuk orang luar sepertimu untuk berkomentar. Kau berhenti di situ. Bukankah sudah kubilang, The jangan film was datang ke rumahku translated dan jangan and memprovokasi Ye narrated Fansing. by M Media. Aku tak bisa hubungi kau lewat telepon. Kakak Beiting, bagaimana bisa kau karena dia marah padaku? Apa kau sama sekali tidak ingin menikahiku? Apa kamu terburu-buru? Apa kamu benar-benar ingin menikahiku? Atau kamu hanya ingin gelar Nyonya Muda Shan?
Sepertinya di jamuan keluarga besok. Aku harus benar-benar di depan nyonya tua. Tampil baik. Menantuku sangat cantik. Tante pasti akan menjamu kamu. Untuk bersenang-senang. Bibi. Ini adalah Hotel Hilton. Makan di sini setidaknya berharga. 5 digit. Mengapa kita tidak mencari tempat lain? Mungkin ini makanan restoran mewah. Bahkan mungkin tidak sesuai dengan selera kita. Fencing. Tante punya banyak uang. Hari ini adalah jamuan keluarga. Aku ingin semua orang tahu bahwa kamu adalah menantu keluarga kami. Bibi. Hei, siapa itu? Sangat tidak sopan. Sungguh dimanapun aku berada, aku selalu bertemu denganmu ini. Nenek tua sialan. Ulangi itu, dan aku akan mengutuknya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Han Xiuru. Jika San Biting tahu bahwa kau adalah orang yang licik dan curang dan tidak bermoral, menurutmu, apakah dia masih akan menyukai dirimu? Jika bukan karena kau, Beiting dan aku sudah lama menikah. Menurutku, yang licik dan curang itu adalah kamu. Anakku tak akan pernah nikahi wanita sepertimu. Wanita dengan hati sejahat itu. Menurutku kamu si bodoh ini. Kecanduan beraktingkan. Siapa yang mau menikahi putra miskin itu? Saudari Xiuru. Hari ini ketua di Hotel Hilton mengadakan jamuan. Menurutmu event sing ini tidak mungkin sengaja membawa si bodoh ini untuk membuat masalah kan? Jamuan keluarga hari ini diselenggarakan oleh anakku. Kalian semua menyingkirlah. Fencing, ayo pergi. Hari ini adalah jamuan keluarga. Aku ingin memberitahu semua orang bahwa kamu adalah menantu keluarga. Azan kami menantu. Aku tidak salah dengarkan. Putra si bodoh juga bisa di sini di Hotel Hilton mengadakan jamuan keluarga. Berhenti meremehkan dengan tatapan sombong. Ketika anakku tiba, jika kamu berani menggertak fencing lagi, anakku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Si bodoh tidak lagi pura-pura celaka. Sekarang kamu pura-pura gila dan bodoh. Selama kamu sekarang berlutut dan menggonggong seperti anjing. Jika kamu menggonggong sampai aku puas, aku akan membiarkanmu masuk, mengambil 2 tulang dan menggerogoti. Bagaimana? Kamu? Tunggu anakku datang, dia akan urus kau. Nenek tua, masih berani bicara kasar. Aku menasihatimu sekarang untuk patuh berlutut di tanah dan menggonggong seperti anjing. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Bibi. Han Xiuru. Jika terjadi sesuatu pada Bibi hari ini, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bagaimana jika aku memang memukulnya? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tidak. Saudari Xiuru, ada apa? Dia tidak akan matikan. Nenek tua mati ini selalu pura-pura celaka. Dia pasti pura-pura dia baik-baik saja. Ini asma. Bibi, serangan asmanya kambuh. Cepat telepon rumah sakit. Cepat panggil ambulans. Orang bodoh seperti ini tidak pantas dikasihani jika dia mati. Ye Fencing, bukankah kamu cukup baik hati? Mengapa kamu tidak berlutut untuknya dan menggonggong seperti anjing? Maka aku akan melepaskannya. Bagaimana? Baik. Aku akan berlutut. Presiden, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Bicara. Badan intelijen baru saja mengirimkan berita terbaru. Gadis yang menyelamatkanmu 3 tahun lalu bukanlah Han Xiuru. Apa? Lalu siapa yang menyelamatkanku? Adalah nyonya. Dokumen tentang Ye Fencing. Ye Fencing. Han Xiuru. Jika sesuatu terjadi pada Bibi hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Fahami fakta-faktanya. Dan sekarang, kamu yang memohon padaku sekarang. Cukup omong kosong. Berlututlah dengan patuh di tanah. Menggonggong beberapa kali seperti anjing. Kalau gonggonganmu buatku senang, aku akan melepaskan kalian berdua. Kalau tidak, nenek tua ini akan sangat menderita.
Tidak. Baik. Aku akan berlutut. Fencing. Jangan berlutut. Tidak. Jangan berlutut. Saudari Xiaorou, apakah kamu melihat itu? Demi seorang bodoh. Dia benar-benar berlutut. Hei, kau tak mengerti bahasa manusia. Aku menyuruhmu The berlutut film di was tanah. translated Menggonggong and beberapa kali narrated seperti by anjing. M-Media. Kalau gonggonganmu membuatku senang, mungkin aku akan berbelas kasih dan melepaskan nenek tua ini. Saudari Xiaorou, kamu wanita sialan ini. Beraninya kamu memukulku. Pergi, tangkap dia untukku. Mari kita lihat siapa yang berani. Kakak Beiting, kamu di sini. Kakak Beiting, Ye Fensing menindasku. Dia baru saja mendorongku ke tanah, lihat rokku. Sekarang semuanya kotor. Kamu harus membelahku. Mengapa kamu memukulku? Apakah aku perlu memilih waktu untuk memukulmu? Sebuah tamparan. Ini untuk ketidakhormatanmu terhadap orang tua, karena kau kejam dan bengis. Tamparan ini adalah untuk mulutmu yang penuh kebohongan, karena tak bisa bedakan benar salah. Tamparan ini adalah untuk perundunganmu yang berlebihan, karena tak tunjukkan penyesalan. Kamu wanita sialan. Beraninya kamu memukulku di depan kakak Beiting kamu. Kakak Beiting, apakah kamu juga akan menindasku? Aku tidak memukul wanita, tapi dengan mulutmu yang penuh kebohongan dan mencari masalah. Tidakkah kamu seharusnya dipukul? Itu semua karena dia yang agresif. Itulah sebabnya aku membalas. Kakak Beiting, kamu tidak bisa begitu saja percaya. Cerita sepihaknya, aku agresif. Kaulah yang menyerang orang tua, memaksaku berlutut dan menggonggong seperti anjing. Kau tidak masuk akal. Sekarang kau coba alihkan kesalahan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jelas-jelas kamu yang membawa orang bodoh untuk membuat masalah di jamuan keluarga. Tindakanku ini semuanya demi reputasi keluarga Zhang. Kakak Beiting, kamu harus percaya bahwa apa yang aku katakan itu benar. Menurutku kamulah yang bicara omong kosong. Terakhir kali kamu menabrakku, dan kali ini kamu bahkan menyuruh orang memukuli aku dan fencing, dan bahkan membuatku menggonggong seperti anjing. Wanita beracun. Wanita tua bodoh ini berhenti memfitnahku. Jelas-jelas kalian semua yang ingin membuat masalah di jamuan keluarga. Tindakanku ini semuanya untuk melindungi reputasi keluarga Zhan. Apakah kamu tahu siapa yang sedang kamu ajak bicara? Dia mamaku. Bibi sebenarnya. Ibu San Beiting. Ya Tuhan. Ini terlalu banyak kebetulan. Dia sebenarnya nyonya tua Zhan. Ini? Bagaimana ini mungkin? Beiting. Keluarga Zhan kita adalah keluarga terkemuka. Wanita ini berhati kejam. Melakukan perbuatan jahat. Dan sombong. Selama ibu masih hidup, aku sama sekali tidak akan mengizinkan dia masuk ke keluarga Zhan kita. Gerbang. Ibu jangan khawatir. Aku sama sekali tidak akan menikahinya. Karena hatiku sudah dimiliki seseorang. Dan itu adalah Ye Fensing. Trik apa yang sedang dilakukan San Beiting? Sekarang, menipu kakaknya dengan pernikahan palsu adalah satu hal. Sekarang, dia akan menipu ibunya dengan pernikahan palsu juga. Kakak Beiting, bukankah kamu berjanji padaku? Kamu akan menjagaku seumur hidup. Apakah kamu bahkan pantas bagiku menjagamu seumur hidup? Kamu seharusnya bersyukur bahwa mamaku tidak mengalami kecelakaan apapun. Ini semua salah paham. 3 tahun lalu aku menyelamatkanmu. Janjimu padaku. Apakah tidak berlaku lagi? Kamu menyelamatkanku. Baiklah. Kalau begitu katakan padaku, 3 tahun lalu tanganku yang mana yang terluka? Tangan kiri. Tidak, bukan. Itu tangan kanan. Aku salah mengingatnya. 3 tahun lalu, aku dijebak dan mengalami kecelakaan mobil. Kaki kiriku mengalami fraktur tingkat 3. Tapi kedua tanganku baik-baik saja. Apakah kamu yakin kamu menyelamatkanku? Kakak Beiting, terlalu banyak waktu telah berlalu. Aku benar-benar tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Han Xiaorou, siapa yang memberimu nyali? Apakah kamu pikir semua orang itu bodoh? Orang yang menyelamatkanku 3 tahun lalu sama sekali bukan kamu, tapi Ye Fensing.
3 tahun lalu aku kerja paruh waktu antar makanan. Dan aku menyelamatkan seorang pria yang sedang dikejar. Bagaimana bisa itu Sun Biting? Tidak, bukan. Sun Biting. Kebutaanmu sendiri telah tidak ada hubungannya denganku. Kau bersikeras mengatakan, aku adalah penyelamatmu. Kau bodoh. Urus juga sisanya. Ya, Presiden. Presiden, saya tahu saya salah. Tolong ampuni saya. Kau bajingan tak tahu malu. Bawa mereka pergi. Presiden? Presiden Zan. Fencing. Hari ini adalah jamuan keluarga kita. Aku ingin mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa kamu adalah menantu keluar. Azan, kami menantu perempuan yang baik. Ayo pergi. Ayo pergi ke jamuan keluarga. Bibi. Aku tidak bisa menghadiri jamuan keluarga. Aku ingin mengakui sesuatu padamu. Sebenarnya, Sun Biting dan aku menikah pura-pura. Ye Fansing, bangunlah. Sun Biting tidak menyukai dirimu sama sekali. Kau sama sekali tidak boleh jatuh cinta padanya. Hati-hati. The film Kamu was baik-baik saja. translated and narrated by M Media. Aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Ya Fencing, apakah kamu masih ingat 3 tahun lalu, Jalan Chang'an? Jadi itu kau. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan menggunakan gelar penyelamat untuk mengancammu, untuk menjagaku seumur hidup. Jika kau punya waktu, pergilah ke kantor urusan sipil. Mari kita bercerai. Ya Fencing, aku menyukaimu. Sun Biting. Aku mengizinkanmu menyukaiku, tapi maka kau harus menyukaiku selamanya. Aku hanya akan mencintaimu di hidup ini. Mulai hari ini, apapun yang kamu suka, bahkan jika itu menara Eiffel, aku akan memberikannya padamu. Sekretaris Qin, ada apa? Presiden, grup Shinchan, yang baru saja Anda akuisisi, baru saja mengungkapkan berita. Setengah bulan yang lalu, seorang pekerja mengalami kecelakaan. Saya mengerti. Suruh seseorang selidiki masalah ini. Grup Shinchan, di Shengxi sekarang. Semua orang tahu bahwa aku adalah istri presiden. Dalam hal pekerjaan, sama sekali tidak ada ruang untuk kemajuan. Mengapa aku tidak pergi ke grup Shinchan dan mencoba? Manajer sel manajer grup Shinchan. Ayah Wang, Istri manajer Xiao. Ibu Wang. Manajer Xiao, anakku di rumah sakit sangat membutuhkan uang. Bisakah Anda melihat apakah Anda bisa membayar gaji anakku kepadanya terlebih dahulu? Minggir. Sudah kubilang dananya belum diselesaikan. Dan kau masih berani The membuat film was masalah. Ayo, translated and narrated by beri M mereka Media. pelajaran. Berhenti. Di siang bolong. Apakah kau tidak menghormati hukum? Aku sudah menelpon polisi. Lari. Paman Bibi. Apa yang terjadi padamu? Situs konstruksi telah menunggak gaji selama 2 tahun. Anakku masih berharap gaji itu untuk menikahi seorang istri.
setengah bulan yang lalu. Anakku pergi ke manajer Shaw untuk menuntut gajinya. Dan jatuh dari gedung. Dia masih tidak sadarkan diri sampai hari ini. Grup Sing Chen yang baru diakuisisi Sun Beating. Keadaan belum tenang akhir-akhir ini. Ternyata putra mereka mendapat masalah. Ini adalah kesempatan bagus. Aku akan melakukan kunjungan penyamaran ke perusahaan untuk membasmi hama. Ada 1 juta di kartu ini. Kau ambil saja dulu. Jangan khawatir tentang gaji yang belum dibayar. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Presiden, Nyonya akan magang di grup Sing Chen. Instruksikan sembunyikan identitasnya. Beritahu manajer umum Wen dari grup Sing Chen, Nyonya akan magang secara diam-diam. Beritahu dia untuk menjaga Nyonya dengan baik. Ya. Halo. Manajer umum WM. Apel. Aku dipecat. Aset keluargaku adalah untuk membayar gaji rekan kerjaku. Manajer Shan, Jun Xiao Xiaolin, Yanxi. Halo, aku adalah pekerja magang baru. Istri presiden akan segera datang. Cepat menyingkirlah. Teruslah. Lee King Sui. Saudari, WW. Mungkinkah dia istri presiden? Halo semuanya, saya adalah karyawan magang baru. Yi Ching Su. Mulai sekarang. Mohon bimbingannya. Ya Kim Sui. Ternyata dia. Saya ingat. Istri Presiden Zhan sepertinya bermarga Yi. Dia pasti istri presiden. Nyonya. Nyonya saya adalah supervisor grup Sing Chen, Zhang Wei. Ini adalah Yanxi, Xiaolin, dan Jun Yao. Jika Nyonya memiliki masalah terkait pekerjaan di masa depan, jangan sungkan untuk memerintah kami. Nyonya. Saya tahu semua tentang itu. Presiden Zhan secara khusus mengirim Anda untuk magang di perusahaan kami. Saya tidak menyangka mereka akan mengira saya istri presiden. Saya dengar istri Presiden Zhan sedang berlibur di luar negeri. Mengapa saya tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk dapat keuntungan? Semuanya jaga kerahasiaan. Masalah saya sebagai istri presiden. Saya tidak ingin orang lain tahu. Baiklah. Ya Kim Sui. Kapan kau menjadi istri presiden grup Huachuan? Lihat siapa ini. Bukankah ini orang yang bersama saya di grup Yang Ming magang? Dipecat karena merayu manajer. Ye Fensing yang dipecat. Karyawan magang ini sebenarnya adalah simpanan. Manajer grup Yang Ming adalah teman masa kecilku. Kapan aku menggoda manajer dan dipecat? Orang yang menggoda manajer dipecat. Bukan aku, jangan bicara omong kosong. Jika kamu tidak merayu pria dengan kemampuanmu, bagaimana mungkin kamu bisa hanya dalam 2 bulan dinilai sebagai karyawan teladan? Aku ingat dulu yang dipecat karena merayu. Manajer itu kamu kan? Kamu tidak masih merasa malu dengan apa yang terjadi dulu? Jadi kamu melampiaskannya padaku begitu. Jangan mencoba mengalihkan kesalahan. Kamu jelas yang merayu pria. Berhenti mencari muka dengan Nyonya. Saya tidak tahu bagaimana orang sepertimu berhasil menyelinap masuk ke grup Sing Chen kami. Nyonya, formulir lamaran kerja. Saya sudah menyiapkannya. Biarkan saya mengantar Anda untuk mengisinya. Sepertinya grup Sing Chen ini benar-benar sarang ular dan tikus. Aku ingin melihat siapa hama itu yang menggelapkan dana pembangunan. Nyonya, mulai sekarang jika Anda membutuhkan sesuatu, katakan saja pada saya. Nyonya, ini adalah proyek terbesar perusahaan kami bulan ini. Proposalnya, saya sudah menuliskannya untuk Anda. Nyonya mulai sekarang. Aku akan menjalankan tugas untukmu.
Ye Fencing. Aku. Saya sedikit haus. Apakah anggota tubuhmu tidak utuh? Jika kamu haus, tidak bisakah kamu menuang air sendiri? Kamu bisa melayani nyonya teh dan air adalah kehormatanmu. Sekarang cepat pergi. Apa kamu tidak dengar nyonya menyuruhmu menuangkan air? Hari pertama kerja, dan kamu sudah ingin dipecat. Kamu memang. Gupsing Chen ini memang tidak sederhana. Baiklah. Aku pergi ambilkan nyonya terhormat. Segelas air. Pergi sana. Ye Fencing, mulai sekarang. Sebaiknya kamu bersikap baik. Kalau tidak, kamu akan tahu akibatnya. Air. Ye Fencing. Sikapmu barusan membuat saya sangat tidak puas. Minta maaf. Apa salahku? Kamu menyuruhku minta maaf. Nyonya menyuruhmu minta maaf. Apa kamu butuh alasan? Bagaimana cara minta maaf? Apa saya masih perlu mengajarimu? Minta maaf dengan membungkuk 90 derajat dan berlutut. Mengerti sekarang, cepat pergi. Apakah setiap karyawan grup Sing Chen sepertimu tidak bisa membedakan benar dan salah? Seseorang yang merayu untuk naik jabatan. Kau berharap kami tahu benar salah? Sungguh konyol. Jika kamu tidak minta maaf kepada istri ketua, apa kamu percaya saya akan segera meminta Departemen HR memecatmu? Maafkan aku. Ye Fencing, saya benar-benar tidak menyangka bahwa suatu hari saya akan melihatmu begitu. Tunduk. Air. Air di sini. Gaun saya. Apa yang kamu lakukan? Gaun saya adalah Hermes edisi terbatas. Kau tak mampu ganti meski jual seluruh keluargamu. Kamu jelas-jelas menumpahkan cangkir itu sendiri. Apa hubungannya denganku? Saya pernah melihat gaun ini di majalah. Harganya $2 juta as. Edisi peringatan ini yang dirilis di musim semi. Hanya ada satu di dunia. Sun Beating membelinya untukku. Aku anggap terlalu jelek jadi tak pernah pakai. Itu sudah tidak terpakai di lemari. Gaunmu hanyalah replika. Yang asli ada di lemariku di rumah. Ini adalah Hermes edisi peringatan. Kamu belum tentu bisa membelinya bahkan dengan uang. Apa kamu benar-benar mengira kamu istri ketua? Itu benar. Aku adalah istri ketua. Kamu istri ketua. Apa yang kamu sombongkan? Istri ketua. Bisa pakai pakaian murah pedagang kaki lima. Naik sepeda listrik ke kantor. Lihat itu. Nyonya San. Itu kakak Chingsu. Dan bukan orang sepertimu yang berpakaian seperti pengemis. Cukup. Dia selalu suka menyombongkan diri di masa lalu. Aku dengar kau menikahi suami yang tidak berguna. Tidak heran, kau cemburu padaku. Suamiku bukanlah orang yang tidak berguna. Dia sangat ambisius. Suamimu cukup ambisius. Dia bahkan membiarkanmu mendapat promosi. Kau mengotori rok istri ketua. Cepat bayar ganti ruginya. Rok ini bernilai $2 juta as di pasaran. Demi kita sesama kolega, aku akan memberimu diskon. Cukup berikan 1 juta saja. Hanya barang kelas A saja. Dan kamu masih ingin memeras uang. Pertama, aku tidak mengotori rok ini. Kedua, rokmu ini adalah palsu. Mengapa aku harus dimanfaatkan? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memintanya menunjukkan bukti pembelian. Bukti pembeliannya. Hal semacam itu, mana mungkin aku membawanya? Kamu tidak punya. Aku punya. Ini adalah bukti pembelianku. Lihat itu. Ini sebenarnya benar-benar struk pembayaran Hermes. Mungkinkah rok nyonya itu benar-benar palsu? Sialan. Aku membayar agen pembelian ribuan untuk replika berkualitas tinggi ini. Mungkinkah ini benar-benar akan terbongkar? Apa yang terjadi?
Kakak Wei Yue, Ye Fanxing, mengatakan rok Hermes nyonya adalah palsu. Dia bahkan mengeluarkan bukti pembayaran. Seleramu bagus, Anda yang menilai. Informasinya menunjukkan bahwa Ye Fanxing hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa membeli Hermes? Cukup, aku adalah anggota toko Hermes. Rok nyonya itu asli. Struk pembayaran Ye Fanxing adalah hasil Photoshop. Dasar tidak tahu malu. Membawa struk pembayaran palsu untuk menipu kami kan? Hermes selalu mengharuskan pembelian bundling. Aku lihat kau bahkan tidak mampu membeli paket pemula orang miskin. Dan kau masih bermimpi membeli rok edisi terbatas. Tolong. Karena kamu tidak percaya. Bukti pembelianku. Kalau begitu aku pastikan kau mengerti. Rok 2 juta dolar ini. Bagaimana bisa masih ada benang longgar? Ini pasti tanda anti pemalsuan kan? Kamu memakai ukuran M. Sebuah karya unik satu-satunya di dunia. Bagaimana mungkin ada ukuran M? Nyonya, ini apa sebenarnya yang terjadi di sini? Itu pasti pelayan rumah itu serakah. Dan diam-diam menukar gaunku. Jadi begitu? Ye Fanxing, Qingsu adalah kepala tim desain. Jaga sikapmu. Jadi istri ketua, punya hak istimewa seperti itu ya? Itu benar-benar membuatku melihatmu dengan cara baru. Ya Kim Sue, bukankah kamu bilang bahwa kamu adalah istri ketua? Kenapa kau tak biarkan kami bertemu dia? Bagaimana? Benar sekali, kami belum bertemu ketua. Nyonya, kapan kau akan mengajak kami bertemu ketua? Sialan Ye Fanxing, selalu membuatku masalah. Cepat atau lambat aku akan tendang kau keluar Xing Chen Group. Itu, Ketua Zan sangat sibuk dengan segudang urusan. Aku biasanya bahkan tidak bisa sering bertemu dengannya. Nyonya, aku dengar Ketua Zan menghabiskan banyak uang untuk membeli pabrik anggur kerajaan. Aku ingin tahu apakah kami dapat kehormatan untuk mengunjungi kilang anggurmu, ya Nyonya. Tolong aja kami melihatnya. Pabrik anggur kerajaan. Bukankah itu yang San Biting berikan padaku sebagai hadiah ulang tahun? Itu pabrik anggur kerajaan. Umumnya tidak terbuka untuk umum. Hanya Ketua Shen dan istri Ketua Zhan yang bisa masuk. Melihatmu ragu-ragu seperti ini, mungkinkah kamu tidak bisa masuk? Siapa bilang aku tidak bisa masuk? Besok aku akan berada di pabrik anggur kerajaan, mengadakan pesta pribadi. Saat itu, semua orang dipersilakan datang dan bersantai bersama. Ye Fanxing, kau juga harus datang. Ini kesempatan bagus untuk membiarkanmu melihat jurang pemisah antara duniamu dan duniaku. Apakah dia benar-benar punya wewenang untuk masuk ke pabrik anggur kerajaan? Istri, cepat berikan aku kunci mobil. Jika sekretaris Ketua Shan mengetahui, aku diam-diam mengambil kunci ketua. Aku tamat. Sampah tidak berguna. Ketua Zhan memiliki ratusan mobil di garasinya. Bagaimana mungkin dia bisa tahu? Berikan barangnya padaku. Ini adalah kartu akses pabrik anggur kerajaan. Tidak bisakah kau mendapatkan sesuatu yang baru lain kali? Selalu gaya lama ini. Aku bosan memakainya. Istri, untuk apa kau membutuhkan kartu akses itu? Aku hanya penjaga pabrik anggur. Jika aku tertangkap, aku bisa berakhir di penjara. Berkencan dengan pria sepertimu. Benar-benar 8 kehidupan nasib buruk. Aku adalah istri ketua sekarang. Saat kau melihatku nanti, ingat untuk memanggilku Nyonya. Apel, istri ketua. Jangan mencari mati. Nyah. Nyonya. Teh susumu. Nyonya. Lihatlah cupang di lehernya itu. Sepertinya tadi malam cukup intens. Ye Fanxing, kinerjamu tadi malam. Ketua si pasti sangat puaskan. Kau pikir semua orang seperti kau menggunakan cara-cara tidak bermoral? Ye Fanxing, kontrak proyek Ketua Xi, apakah kamu menandatanganinya? Itu, saya tidak menandatangani proyek Ketua Xi. Setelah semua itu, kamu tidak mengamankannya juga. Proyek Changnan Ketua Xi sangatlah penting. Pesanan 30 juta dirusak olehmu.
Bisakah kamu menanggung tanggung jawabnya? Ye Fanxing. Kinerja perusahaan kita kuartal ini, peningkatan, bergantung pada pesanan Ketua Shi. Tidak mungkin tadi malam. Kamu tidak melayani Ketua Shi dengan baik, itulah sebabnya dia tidak menandatangani kontrakan. Ya Kim Sue, berhenti memfitnah orang. Grup Lentian mengumumkan kebangkrutan. Pukul 8 pagi ini. Apakah kalian semua tidak membaca berita? Apa? Grup Lentian bangkrut. Ya Tuhan. Lantian Group bagaimanapun juga adalah salah satu dari 3 raksasa properti teratas Nancheng. Ternyata bangkrut dalam semalam. Kita hancur, kinerja tim desain kita tidak akan mencapai target. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun saya tidak mendapatkan kerja sama grup Lantian, tapi saya mendapatkannya. Proyek grup Huachuan. Grup Huachuan benar-benar membeli tanah di Chengnan dan juga akan mendirikan distrik komersial senilai 100 juta. Ya Tuhan, apakah aku bermimpi? Fanxing, kamu hebat. Berhasil mengamankan proyek Huachuan Group. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Yi Fanxing bisa mengamankan kontrak grup Huachuan? Bukankah ada kesalahpahaman? Kontrak ini palsu. Palsu. Ini memiliki tanda tangan pribadi dari Ketua Grup Huachuan dan stempel perusahaan. Buka mata Anda dan lihat baik-baik. Apakah ini asli atau palsu? Tanda tangannya jelas palsu. Segelnya juga palsu. Ye Fanxing, tidakkah kamu melihat orang macam apa dirimu untuk juga mengamankan proyek Huachuan? Beraninya kamu. Berani menipu orang dengan kontrak palsu. Siapa bilang kontraknya palsu? Manajer umum Wen, Anda sudah kembali dari perjalanan bisnis Anda. Ini adalah Ketua Shan, Ketua Grup Huachuan. Hari ini, dia di sini untuk memeriksa perusahaan kita. Ternyata Ketua Zhan. Huachuan sudah mengamankan proyek di Chengnan. Bekerja sama dengan Xing Chen. Kontrak ini asli. San Biting, lancang. Ketua Grup Huachuan. Nama terhormat Ketua Zhan. Apakah itu untuk kau sebutkan begitu saja? Aku... Minta maaf. Apa kau tuli? Ketua Zhan menyuruhmu meminta maaf. Kau masih mau pertahankan pekerjaanmu. Maaf Ketua Shan. Aku menyuruhmu untuk minta maaf padanya. Ketua Zhan, aku seorang supervisor. Minta maaf pada karyawan. Ini bukan begitu. Ketua Shan menyuruhmu meminta maaf, jadi minta maaf saja. Kenapa kamu berlama-lama? The film was Fanxing, aku minta translated maaf. and Jika aku narrated melihat by lagi, M Media. siapapun di perusahaan mengintimidasi karyawan, menyalahgunakan kekuasaan, mereka semua akan dipecat. Ya Ketua Shan, saya pasti akan menyelidiki secara menyeluruh. Kamu, ikut aku ke kantor. Baiklah. Nyonya, kenapa kau tidak bicara? Ya. Ketua Zhan sepertinya cukup akrab dengan Yi Fanxing. Aku. Huachuan kali ini menandatangani dengan perusahaan kami kontrak senilai 100 juta. Pastikan untuk menangani serah terima dengan benar. Jika terjadi kesalahan, ada dari kalian yang akan punya pekerjaan. Kau, ikut aku sebentar. Ya. Istri, Kita sepakat, Anda tidak akan mengganggu pekerjaan saya. Tapi Anda diam-diam datang untuk memeriksa. Saya tidak percaya. Ketua Grup Huachuan yang terhormat akan menarik kembali kata-kata Anda. jangan khawatir. Kamu akan bekerja di Xing Chen. Aku akan memberitahu para eksekutif itu untuk menjagamu dengan baik. Tidak ada orang lain yang tahu identitasmu. Anda membiarkan mereka merawat saya dengan baik. Ada apa? Mereka merawat saya dengan baik. Tidak perlu lain kali. Anda sama sekali tidak boleh mengungkapkan bahwa saya adalah istri ketua. Identitas ini, kalau tidak saya akan gagal di langkah terakhir. Mengerti? Istri, Ketua, Betapa memalukannya. Saya ada hal lain yang harus dilakukan. bicaralah. Ketua, penerbangan SOR Andaka, Eropa. Kita harus berangkat sekarang.
Bukankah kau istri Ketua Zan? Kenapa saat Ketua Zan tiba, kau bahkan tidak menyapanya? Kakak Wewe, bukankah sudah kubilang? Ya aku, menikah secara diam-diam dengan Ketua Zan. Pernikahan rahasia. Bagaimana orang lain bisa tahu? Kontraknya nyata. Kenapa kau bilang itu palsu? Grup Wachuan sebenarnya melakukannya demi aku. Itulah mengapa mereka bekerja sama dengan kita. Ye Fencing dan Sekretaris Qi terlibat. Aku tidak tahan. Dia mengambil jalan pintas seperti itu. Itulah mengapa aku sengaja mengatakan itu. Jadi begitu. Selamat pagi, Fansing. Selamat pagi. Fansing, saya selalu berpikir sebelumnya, Anda adalah TP yang demi uang, tidak akan berhenti pada apapun untuk naik ke atas. Tapi selama ini, menghabiskan waktu bersama, tentang apa yang terjadi sebelumnya, saya minta maaf. Tidak apa-apa. Kita semua rekan kerja. Mari kita saling membantu di masa depan dan bergaul dengan baik. Fansing, kamu sangat baik. Ngomong-ngomong, saya dengar 3 hari dari sekarang, Huachuan Group akan mengadakan konferensi proyek. Rencana desain untuk Changnan ini adalah proyek kunci. Mengenai rencana itu, apapun yang tidak Anda pahami, saya bisa membantu Anda. Dia tidak butuh bantuan apapun. Proyek Wachuan. Aku akan hadir sebagai perwakilan. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Apa kau tidak mengerti bahasa yang jelas? Proyek Changnan. Dan kamu Yi Fencing, tidak ada hubungannya sama sekali. Karena kontrak ini ditandatangani oleh kakak Chingsu kita. Ya Kim Sui, Anda ingin mengklaim pujian dan naik jabatan. Saya tidak keberatan. Tapi mengapa mengambil kerja keras saya? Ye Fencing. Konferensi proyek Wachuan. Milikku. Kau bahkan tidak melihat dirimu sendiri. Identitas apa yang kau miliki? Dan ingin pergi ke konferensi proyek? Apa yang terjadi? Kakak Wewe. Ye Fencing bilang. Proyek Wachuan ditandatangani olehnya. Ribut ingin pergi ke konferensi. Proyek Changnan ditandatangani oleh Chingsu. Konferensi proyek, undangannya terbatas. Kau hanya seorang magang, jadi kau tidak perlu hadir. Kontrak itu ditandatangani oleh saya. Kalian semua sangat menyadari mengapa Anda merebut barang-barang saya dan mengklaimnya untuk diri sendiri. Ye Fencing, ketika kau punya kekuasaan dan pengaruh, baru bicara padaku tentang keadilan. Bodoh, grup Wachuan hanya menandatangani kerjasama karena menghormati nyonya. Baru saja menandatangani kerjasama. Jika kau tidak menempel pada Sekretaris Qi, bagaimana kau bisa mendahului nyonya dan mengamankan kerjasama? Aku sudah melihat orang-orang tidak tahu malu, tapi aku belum pernah melihat orang yang serendah dirimu. Jadi, hanya karena saya, hanya seorang magang, Anda bisa menggertak saya sembarangan dan merebut barang-barang saya. Benarkah begitu? Kau harus melihat baik-baik dirimu sendiri. Hanya kau masih ingin menghadiri konferensi proyek. Baiklah. Proyek Wachuan akan ditangani oleh Chingsu. Ye Fencing, kau bisa bantu saja. Chingsu. Ye Fencing. Bahkan jika proyek itu ditandatangani olehmu, jadi kenapa? Lihatlah orang-orang ini. Siapa yang bersedia membantumu? Fansing, saya minta maaf. Saya tidak bisa membela Anda kali ini. Tidak apa-apa. Jangan pedulikan mereka. Penjilat itu. Aku tidak hanya akan menghadiri konferensi proyek. Aku akan buat penampilan memukau dan mengejutkan mereka semua. Suami. Konferensi proyek dalam 3 hari. Aku ingin hadir. Istri. 3 hari dari sekarang adalah ulang tahunmu. Aku akan mengadakan pesta ulang tahun untukmu pada konferensi proyek dan mengumumkan kepada semua orang identitasmu. Kamu tidak bisa menolakku. Baik. Ketua Wenko mencariku. Wei Wei. Saya baru saja menerima pemberitahuan. Ketua Shan akan pada konferensi proyek merayakan ulang tahun nyonya. Kali ini Anda harus memanfaatkan kesempatan dan tampil dengan baik. Ketua Wen, saat aku menangani sesuatu, bukankah kau merasa tenang? Benar. Insiden sebelumnya di lokasi konstruksi mengenai dana. Apakah ada pergerakan dari mereka? Para pekerja migran itu sepertinya sudah tenang. Setengah dari lanskap komersial di Changnan, milik Ketua Shan, orang ini hanya perlu menggerakkan jari dan membuat pasar saham di Changnan berguncang. Nyonya telah berada di perusahaan selama periode ini. Seharusnya tidak ada apapun yang tidak dia puaskan. Ketua Wen,
Pendatang baru ini, Nyonya Magang. Siapa sebenarnya dia? Apa maksudmu? Siapa sebenarnya nyonya itu? Bukankah sudah kubilang? Karyawan magang baru itu. Apakah dia nyonya itu? Tapi ini, para magang baru, ada beberapa dari mereka. Istri pria terkaya Nancheng. Pasti yang paling memukau. Wanita yang paling bersinar. Di antara keramaian. Apakah matamu hanya untuk pajangan? Apakah itu untuk hiasan? Ketua Wen. Maka nyonya itu pasti, Yi Qingsu. Di antara para magang ini, Yi Qingsu adalah yang paling menonjol. Jangan khawatir, aku merawatnya dengan baik. Aku hanya bertanya, untuk memastikan. Untuk berjaga-jaga. Nama belakang nyonya memang Ye Qingsui pastilah nyonya. Pada saat kritis ini, kita sama sekali tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Ya. Mengapa Presiden terus memanggil Ye Fensing ke kantornya? Menurutmu, Presiden Zhan dan Ye Fensing membicarakan apa? Ayo kita lihat. Apa yang sedang kau lakukan? Itu, apa yang kamu katakan kepada Presiden? Apa itu urusanmu? Hai Ye Fensing. Jika kamu berani berbicara omong kosong di depan Presiden, kamu tamat. Kau sangat angkuh. Apa kau ingin aku memanggil Presiden Shan? Kemari, kau bisa tanya langsung padanya apa dia. Katakan padaku, Ye Fensing, Presiden Zhan baru saja memanggilmu untuk melakukan apa? Mengapa aku harus melapor padamu? Kamu, jangan berpikir bahwa hanya karena Presiden Zhan membantumu, dia akan selalu mendukungmu. Jauhi Presiden Zhan. Dia bukan seseorang yang bisa kamu inginkan. Tidakkah kamu melihat statusmu sendiri? Suami kakak Qingsu, dan kamu berani menggodanya. Apa aku perlu merayunya? Kamu. Hei! Kau hanya simpanan yang mengandalkan pria untuk naik jabatan. Aku memperingatkanmu. Jauhi Presiden Zhan. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang mengganggumu? Karyawan grup Xingchen. Apakah ini kualitas yang kalian miliki? Secara terbuka bermain trik di perusahaan. Berkelompok mengintimidasi karyawan. Tak ada yang mau kerja di sini lagi. Presiden Zhan, aku tidak menindas karyawan manapun. Aku hanya tidak sengaja mendorongnya sedikit. Nyonya, tolong bantu aku. Presiden Zhan, aku bisa membuktikan bahwa Shaolin tidak sengaja melakukannya. Jangan biarkan itu terjadi lagi. Jangan biarkan aku melihatnya lagi. Ya Presiden Zhan. Presiden Shan, sudah waktunya pergi. Nyonya, itu semua berkatmu barusan. Kamu membuatku takut setengah mati. Ini pasti pengaruh besar Nyonya. Aku hampir berpikir, aku akan dipecat. Ye Fensing, jauhi ketua. Mengerti? Hei Fanxing. Kenapa aku merasa Ketua Zhan dan Yi Qingsue tidak terlalu dekat? Indra keenammu cukup akurat. Lagi pula, cara Ketua Shan menatapmu benar-benar penuh kasih sayang. Mungkinkah? Hentikan. Jangan bicara omong kosong. Jika Ye Qingsue sampai mendengarnya, dia akan menceramahiku lagi. Selama jam kerja, siapa yang menyuruhmu membaca omong kosong ini? Aku sedang mencari inspirasi. Rumahmu bukan di laut. Mengapa kau ikut campur terlalu banyak? Ini adalah cetak biru desain. Wacuan, ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. Juga, data desain ini hanya kamu yang tahu. Revisi dan kirimkan padaku. Proyek untuk Chengnan tidak ditindaklanjuti olehku. Mengapa aku harus membantumu? Proyek ini untuk kakak Weiwei. Siapa yang menyuruhmu membantuku? Jika kamu tidak melakukannya, baiklah, aku akan memberitahunya sekarang. Kakak Weiwei dan menyuruhnya memecatmu. Kalau begitu pecat saja aku kurasa. Bagaimanapun, jika proposal desain Huachuan Group memiliki masalah, apa kau pikir kau akan dipecat? Baik. Lalu apa sebenarnya yang kamu butuhkan untuk melakukannya? Aku sedikit haus. Bisakah kau menuangkan secangkir kopi untukku? Kamu, proposal desain Chengnan. Hanya, Ye Fensing bisa lakukan ini di seluruh perusahaan. Kita tak boleh buat kesalahan sama sekali. Saat genting ini,
Baik, kopikan. Aku akan menuangkannya untukmu. Ini kopimu. Lenganku terasa sedikit pegal. Kepalaku juga sedikit sakit. Bagaimana kalau kau memijatku? Jika aku merasa nyaman, mungkin inspirasi akan datang. Ye Fanxing, jangan memancing masalah. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu proposal desain Chen Nan, kau harus mengoptimalkannya sendiri. Jika ada masalah yang muncul, kau juga akan bertanggung jawab. Karena kau bertanggung jawab, aku masih berharap untuk berkinerja baik pada proyek grup Wachuan. Jika aku bisa mendapatkan apresiasi Ketua Zan, aku mungkin dipromosikan ke kantor pusat. Aku tak bisa biarkan Ye Fanxing hama ini merusak segalanya. Aku akan menggosoknya untukmu. Kopi ini sedikit dingin. Aku masih ingin minum air hangat 37 derajat. Ye Fanxing, cukup. Baiklah, kalau begitu. Jika aku haus dan tidak nyaman, aku mungkin saja tidak bisa memikirkannya. Kau mungkin tidak ingin biar aku bantu revisi proposal itu. Aku rasa kamu sengaja melakukannya. Ya, aku sengaja melakukannya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Baiklah. Aku akan menuangkannya untukmu. Ini yang kamu inginkan, air hangat 37 The derajat. film was translated and narrated by M. Ye Media. Fanxing. Jika kamu tidak merevisi proposal ini dengan baik, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ya Kim Sui, aku ingin kau kembalikan semua kebohonganmu, satu persatu. Fanxing, ini data yang teman keuanganku. Susun. Benarkah? Terima kasih Jun Xiao. Aku akan mentraktirmu makan nanti. Tidak masalah. Tapi ngomong-ngomong, kau butuh formulir pengiriman uang ini untuk apa? Tentu saja ini untuk membasmi beberapa hama. Cek siapa yang bertindak mencurigakan secara pribadi. Mungkinkah dia menggelapkan dana? Ketua Zan akan merayakan ulang tahun istrinya. Pada rapat proyek, setiap orang akan dipotong 2.000 dari gaji mereka untuk menyiapkan hadiah ulang tahun untuk istrinya. Apakah ada yang keberatan? Aku keberatan. Kau menggunakan uang kami untuk mencari muka. Dan kau mendapatkan semua keuntungan. Kami yang menanggung kerugian. Aku tidak ingin menjadi kambing hitam. Baiklah Ye Fanxing. Kamu tidak mau rugikan? Kalau begitu jangan datang ke rapat proyek. Ada apa? Nyonya Kakak Weiwei baru saja mengumumkan bahwa Ketua Zan akan merayakan ulang tahun Anda di rapat. Kami saat ini sedang mengumpulkan dana untuk menyiapkan hadiah untuk Nyonya. Benarkah? Terima kasih semuanya. Istri Ketua Zan juga akan menghadiri rapat proyek. Tidak mungkin kebetulan seperti itu kan? Nyonya, kau dan Ketua Zan menikah diam-diam kan? Maksud Anda Ketua Zan tidak mencoba untuk di rapat proyek mengambil kesempatan ini untuk buat pengumuman resmi ke seluruh dunia kan? Baiklah. Semuanya silakan kembali bekerja. Nyonya silakan lewat sini. Nyonya. Pada hari rapat, saya akan membuat Ye Fanxing bekerja lembur. Dia pasti tidak akan membuat masalah di rapat. Bagus sekali. Kakak Weiwei, lakukan pekerjaan Anda dengan baik dan di masa depan Anda akan diberi imbalan yang setimpal. Baik Nyonya. Kalau begitu saya akan mulai bekerja. Berikan instruksi jika ada sesuatu. Wu Tian. Istri Ketua Zan. Apakah dia masih berlibur di luar negeri? Kita sudah putus. Berhentilah menggangguku. Dasar tidak berguna. Saya bertanya padamu. Apakah istri Ketua Zan masih berlibur di luar negeri? Kapan dia akan kembali? Apa kamu tuli? Mana ku tahu, kapan Nyonya kembali ke negara ini? Mereka menikah diam-diam.
Biasanya tidak banyak orang yang pernah melihat nyonya itu. Pokoknya kau mencari masalah. Jangan seret aku. Karena Ketua Zan dan Nyonya menikah diam-diam, Nyonya pasti tidak akan pertemuan besar proyek selama saya tampil baik di konferensi. Promosi hanya masalah waktu. Nyonya, Anda di sini. Nyonya, Anda sangat cantik hari ini. Konferensi proyek akan segera dimulai. Ayo masuk. Hai Yi Fensing. Kenapa kamu di sini? Mengapa aku tidak boleh di sini? Apa kau pemilik hotel ini? Kamu. Hari ini Ketua Zan datang khusus rayakan ulang tahun Nyonya. Ini bukan tempat di mana kamu bisa tinggal. Berhentilah menjadi pengganggu di sini. Aku bersikeras untuk masuk. Apa yang bisa kau lakukan tentang itu? Konferensi proyek ini membutuhkan undangan untuk masuk. Kamu tidak punya undangan kan? Aku yakin kamu bahkan tidak bisa melewati pintu. Benarkah? Halo Nyonya, tolong tunjukkan undangan Anda. Itu lucu sekali. Mencoba masuk paksa tanpa undangan. Jika aku jati kamu, aku sudah pergi sejak lama. Bisakah aku masuk sekarang? Ini, Apple. Kau benar-benar punya kartu hitam Super SVIP Hotel. Hanya ada 2 di seluruh Chengnan. Satu ada pada Ketua Shen, yang satunya lagi adalah Nyonya itu. Tamu terhormat, silakan masuk. Sampai jumpa. Bagaimana Yi Fensing bisa masuk? Mungkin dia tidur dengan penjaga keamanan. Lagi pula merayu pria adalah yang terbaik yang dia lakukan. Ayo pergi. Untuk menyelinap ke konferensi proyek, dia bahkan tidur dengan penjaga keamanan. Yi Fensing, aku benar-benar meremehkanmu. Ketidakmaluanmu tidak ada batasnya. Ya Kim Sue, apa kau anjing? Melihat siapapun, langsung gigit. Wanita celaka siapa yang kamu sebut buruk? Kau sebaiknya menjaga mulutmu. Bersih. Kamu berani memukulku. Apa yang sedang kau lakukan? Maaf. Tanganku terpeleset, tapi mungkin tidak masalah kan? Pakaianmu ini, lagi pula tidak terlihat mahal. Ini adalah hadiah ulang tahun dari suamiku. Seseorang yang kampungan sepertimu. Pria baik-baik mana yang bisa pernah tertarik padamu? Pakaian ini pasti dari Pinduoduo 1999 dengan gratis ongkir kan? Nanti, aku akan mengirimimu 10 buah. Lihatlah pakaianmu. Jangan berani bilang di konferensi bahwa kamu adalah karyawan dari grup Xing Chen. Halo, permisi. Bolehkah saya bertanya siapa Nona Ye? Ini kue ulang tahun yang disiapkan Ketua Shan untuk Anda. Aku, Nyonya. Ketua Zan bahkan memesan kue khusus untuk Anda. Ya, terima kasih semuanya. Sudah datang rayakan ulang tahunku. Ya Tuhan. Dia ternyata istri Presiden Shan. Sungguh lebih baik melihat daripada mendengarnya 100 kali. Orang-orang bodoh ini, aku benar-benar tidak menyangka, tidak mengenali istri presiden. Bagus. Selamat ulang tahun untuk Yi Fensing. Ini, di kue ini, kenapa nama Ye Fensing tertulis? Yi Fensing, kenapa namamu ada di kue? Tentu saja karena kue ini disiapkan untukku. Apa disiapkan untukmu? Wei, apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah Yi King-sue adalah istrinya? Aku. Di kue ini, namaku tertulis. Jelas ini disiapkan untukku. Benar sekali. Ya Kim Sue, bagaimana aku ingat? Ulang tahunmu sekitar Natal. Nyonya, sebenarnya apa yang terjadi? Informasinya diisi salah. Hari ini ulang tahunku. Yi Fensing sudah cukup. Jangan berpikir hanya karena kamu mencoret-coret nama di kue. Kamu adalah istri Presiden San. Orang jahat akan selalu menjadi orang jahat. Kau tak akan pernah naik status. Aku tahu itu. Jadi itu ulah Yi Fensing. Lalu Chan, aku kira kamu sangat mampu.
Ye Fensing, kenapa kamu tidak pergi dari sini? Jangan mempermalukan grup Xingchen kita lagi. Tunggu sebentar. Kau akan segera tahu siapa yang benar-benar malu. Kamu tidak ada habisnya ya. Di hari sepenting ini, kamu berani membuat masalah. Seseorang usir dia dari sini. Aku ingin lihat siapa yang berani mengusirku. Kamu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, konferensi proyek ini resmi dimulai. Saya mengumumkan bahwa pemenang juara pertama konferensi proyek ini adalah Yi Qingsu dari grup Xingchen. Silakan sambut Presiden Zhan untuk serahkan penghargaan pada pemenang. Presiden Zhan sangat romantis. Aku mengumumkan bahwa Ye Qingsui dari grup Xingchen didiskualifikasi dari kompetisi. Didiskualifikasi dari kompetisi. Kenapa ini terjadi? Karena proyek desain grup Xingchen kali ini tidak dikerjakan oleh Ye Qingsui sama sekali. Sebaliknya itu adalah istriku Ye Fensing, bekerja keras untuk mendapatkannya. Desainnya. Ye Fensing adalah istri Presiden Zhan. Manajer Xiang, apa kau terkejut? Nyonya, ini semua karena Yi Qingsu. Jika dia tidak menyamar sebagai orang lain, bagaimana mungkin saya bisa melakukan hal sebodoh itu? Serakah penjilat. Bergantung pada yang berkuasa. Dengan manajer sepertimu di perusahaan, bagaimana karyawan lain bisa memiliki ruang untuk promosi? Nyonya, saya tahu saya salah. Nyonya, saya juga tahu saya salah. Kalian semua, kalian menindas orang demi kekuasaan. Perusahaan jadi seperti ini karena kamu, baru kemudian jadi kacau. Tidak mungkin. Ye Fensing. Ye Fensing, dia sebenarnya istri ketua. Ye Qingsui. Sejak kamu memulai kebohongan pertama, sudah ditentukan harus memakai banyak kebohongan untuk menutupinya. Tapi aku masih meremehkanmu. Aku tidak menyangka bahwa demi mencapai tujuanmu, kamu akan begitu tidak bermoral. Apa salahnya menjadi istri ketua? Bukankah itu hanya mengandalkan seorang pria untuk naik status? Dia hanya mempermainkanmu. Suatu hari, dia akan membencimu. Cukup. Istriku, apakah kamu bahkan pantas memfitnahnya? Sekretaris Qi, beritahu industri. Mulai hari ini, ketiganya tak boleh dipekerjakan. Adapun Ye Qingsui, tangani dia secara menyeluruh. Usir dari sini. Ya, Yi Qingsu, kau wanita celaka. Aku akan pukul kau sampai mati. Bawa mereka pergi. Ketua Wan, kemana dia pergi? Uang untuk para pekerja migran di Xicheng. Kamu menggelapkan semuanya, bukan? Nyonya, aku punya orang tua di atas dan anak kecil di bawah. Saya juga punya kesulitan sendiri. Sekretaris Qi, serahkan yang bernama Wen kepada polisi untuk ditindaklanjuti. Ketua Shen, Nyonya ampuni saya. Jadi kamu pergi ke grup Xingchen untuk menyelidiki dana untuk proyek SE. Tentu saja. Membasmi hama adalah keahlianku. Kau di restoran Garden, sudah siapkan makan malam romantis di bawah cahaya lilin untukmu. Kau antar aku pergi. Baik.